Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kita Ahlul Jannah TV. Teman-teman semuanya, sahabat muslim di seluruh Indonesia bahkan dunia, di channel ini kita sama-sama belajar mendalami Islam secara kafah. Dan hari ini teman-teman kita sampaikan buat para viewers, bagi teman-teman yang mau bertanya ataupun mengusulkan sebuah tema untuk kita bahas, bisa langsung DM di Instagram kita di kolom deskripsi atau bisa langsung di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Baik, untuk tema kita malam kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sholat ya, tentang keutamaan sholat. Bahkan mungkin nanti kita akan bisa berlanjut ke tata cara sholat atau sampai lebih mendalam sesuai nanti requestnya teman-teman seperti apa. Dan di sini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber utama kita, Ustadz Qusairi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Diberikan sehat. teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ya, sharing belajar mendalami Islam teman-teman semuanya. Baik, langsung kita berikan kepada Pak Ustadz Qusairi untuk menjelaskan langsung secara detail tentang sholat dan keutamaannya. Kita persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Al-qail fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawah fa sawfa yalqawna ghayya. Amma ba'd, hadirin teman-teman yang ada di sini tempat dan juga kepada semua pemirsa yang melihat adanya acara ini yang lagi berbahagia. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelimpahan rahmat oleh Allah berupa sehat wal afiat, sehingga kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah, terutama masalah sholat, dan diberikan kemampuan untuk menjauhi larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin pemirsa yang berbahagia, seperti yang sudah disampaikan oleh tim moderator, barusan disampaikan tentang masalah sholat. Dan alhamdulillah saya ingat dalam sebuah ayat Al-Quran bahwa sholat itu menjadi tolak ukur kepada kita hidup di dunia, khususnya nanti secara kepribadian di akhirat. Dengan sholat kita bisa berhasil, dan dengan sholat kita bisa hancur. Ini kehidupan di dunia. Berbicara sholat, mengingat dalam sebuah ayat Al-Quran bahwa manusia itu, khususnya yang ada di dunia, hancurnya gara-gara sholat. Ada sebuah ayat yang pernah diterapkan oleh Allah dalam surat Maryam, kurang lebih mungkin ayat 9 ayat 60-an. Dalam surat Maryam di situ disebutkan bunyi ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawah fasawfa yalqawna ghayya. Dalam waktu turunnya ayat ini tidak langsung turun. Saya ceritakan turunnya ayat biar kita komplit. Pada suatu waktu Kanjeng Nabi ada seorang tamu di tengah malam. Ditanya ayat ini mau turun. Kemudian tamu itu dengan membawa ayat faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawah. Beliau Kanjeng Nabi pada saat itu dengan kedatangan ayat ini sempat dalam sebuah riwayat beliau itu sempat tidak sampai mengerjakan sholat berjamaah, bukan sholat sunnah, bukan sholat wajib, bukan tidak mengerjakan sholat, sempat tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid sampai 3 hari ceritanya. Apa sebabnya? Kanjeng Nabi memikirkan dengan adanya ayat ini dan berpikir bahwa nanti di suatu masa, entah sekarang, entah kapan, akan datang masa itu yang mana masa itu fakhalafa min ba'dihim khalfu. Inti ayat umat Muhammad, nanti akan datang masa yang mana umat Muhammad itu akan menjadi hancur, akan melupakan tentang adanya sholat, dan akan selalu mengikuti yang namanya hawa nafsu. Nafsu di sini yang jelas kalau nafsu tidak ada nafsu yang baik. Perlu diingat
An-nafsu itu tidak ada yang baik. Nafsu itu semuanya menunjukkan perkara yang jelek. Tuh. Dengan adanya ayat ini, beliau Kanjeng Nabi sempat menangis. Tidak keluar rumah. Akhirnya sahabat Abu Bakar keluar. Datang kepada rumah beliau. Bertemu dengan istrinya. Akhirnya dengan istrinya Kanjeng Nabi itu dijawab. Pada waktu Abu Bakar nyampe di situ tempat, tanya kepada si istri, ketepatan istrinya itu adalah putri beliau sendiri, Sayyidah Aisyah istrinya. Dia itu ditanyakan, mana Ar-Rasul ya Sayyidah Aisyah? Jawaban beliau, kenapa kau tidak keluar sampai 1, 2, 3 hari? Alasannya tidak tahu. Beliau menangis dan menangis. Mudah-mudahan kita diberikan barokah dan manfaatnya. Menangis dengan adanya ayat ini. Akhirnya karena mendengar sahabat Abu Bakar datang ke rumah beliau, Kanjeng Nabi mempersilahkan kepada istrinya Sayyidah Aisyah untuk suruh masuk. Tanya Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa sih sampean tidak pernah keluar, tidak pernah mengerjakan sholat berjamaah sama kami? Apa yang membuat panjenengan sampai tidak keluar? Kanjeng Nabi menjawab cuma satu. 2 hari yang lalu, pada malam hari saya datangan seorang. Siapakah seseorang itu? Jibril alaihi salam, utusan dari Allah. Jadi bukan tamu-tamu kita, tamu agung yang memang dari Allah. Lalu jawabannya bagaimana? Apa yang dibawa Jibril? Jibril membawa ayat ini, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat. Apa yang menjadi pikiran beliau? Nanti umatku pada suatu masa akan datang yang mana umat itu selalu menyia-nyiakan sholat, menganggap remeh sholat, dan kemudian selalu mengikuti hawa nafsu. Ini merupakan salah satu tanda bukti kehancuran. Di belakang ayat ini dijelaskan, fasawfa yalqawna ghayya. Ini yang menjadi perhatian beliau Kanjeng Nabi. Maksudnya fasawfa yalqawna ghayya, orang yang meninggalkan sholat, menganggap remeh saja, atau orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Ada 2 versi pemahaman ulama tafsir. Bahkan dalam tafsir Al-Masun pengarangannya, yaitu Imam Fakhrul Razi, dijelaskan yang dimaksud fasawfa yalqawna ghayya di sini, di dunia saja orang yang sudah sering meninggalkan sholat, siap-siap daerah itu akan menjadi hancur. Ini yang terjadi. Jadi bahasa yalqawna, Allah akan menjadikan di daerah itu sebuah musibah yang akan terjadi di daerah itu. Ini dalam satu tafsir yang mengartikan yalqawna ghayya. Naghya itu makna jatuh. Ada yang mengartikan secara tafsir berbicara masalah akhir, orang yang sering meninggalkan sholat, siap-siap saja itu nanti akan masuk neraka. Dan ini perlu perhatikan, dan saya jelaskan, biar kita tidak bahwa Al-Quran, saya ulangi lagi dulu, Al-Quran itu bukan hukum. Saya jelaskan, Al-Quran bukan hukum, tapi bisa menjadikan hukum. Al-Quran bukan hukum, tapi bisa menjadikan hukum. Contoh, sholat itu oleh Allah kita hanya diperintahkan. Entok kita mau mengerjakan sholat, Allah akan memberikan jaminan surga. Kalau Allah itu, perintah Allah itu kita tinggal, Allah memberikan jaminan berupa neraka. Ini Allah. Jadi saya jelaskan, Al-Quran bukan hukum, tapi bisa menjadi hukum. Maaf. Kalau Al-Quran dijadikan hukum, yang jelas hukum itu ada 2, ada haram, ada halal. Nanti bisa berkembang. Hukum tidak bisa berubah, tapi bisa bertambah. Makanya Al-Quran bukan hukum. Kalau belajar ilmu usul fiqh, Al-Quran bukan hukum, tapi bisa menjadi hukum. Ini saya berikan gambaran dan menjadi catatan kepada teman-teman yang ada di sini dan juga pemirsa budiman yang mendengarkan acara ini. 1, ini kehancurannya bagi kita. Fungsi yang lain tadi yang sudah dijelaskan oleh tim moderator, Bapak Iki, barusan mengatakan apa sih rahasia dan apa sih faedahnya. Kalau berbicara faedah, tadi itu kan rahasia kehancuran. Tentunya akan ada rahasia kenaikan. Tadi yang sudah gambaran. Apa sih faedahnya kita mengerjakan sholat? Ayat Al-Quran itu sudah menjelaskan, ada bahkan dalam Al-Quran itu dijelaskan, ada dalam surat Al-Baqarah kurang lebihnya 100 ayat, dalam ayat 153. Di surat Al-Baqarah itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Ini jawaban ayat.
lelek awakmu, kalau kalian-kalian itu punya permasalahan, punya suatu hal yang menyusahkan kepada kalian, jawabannya dua. Anda minta tolong kepada orang lain, itu mungkin bisa dijawab ya atau tidak. Tapi kalau minta tolong kepada Allah, pasti jawabannya iya. Caranya dua ini pakai. Jadi kalau kita ingin jadi orang, ibadah kita ingin baik, dua kuncinya. Satu apa? Alladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Pertama sabar, kemudian yang nomor dua mengerjakan sholat. Ini perlu menjadi catatan kepada kita. Yang pertama adalah sabar, dan yang nomor dua itu kerjakan yang namanya sholat. Kenapa sih kok sholat menjadi acuan kepada kita untuk menjadi orang yang berhasil? Kalau bicara berhasil di dunia, hadis, ada sebuah hadis yang pernah diriwayatkan oleh sahabat, dan ini kanjeng Nabi pernah terjadi kepada beliau. Kanjeng Nabi wallahu a'lam kejadian benar atau tidak, cuma di hadis saya pernah baca. Ada sebuah hadis kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu, apabila ada sesuatu yang menyusahkan kepada beliau, badar ila salat, maka kanjeng Nabi langsung mengerjakan sholat. Kanjeng Nabi pada saat itu sempat punya masalah. Di satu cerita, kenapa sih kanjeng Nabi? Di satu cerita kanjeng Nabi punya masalah, permasalahan yang berurusan dengan masalah urusan manusia dengan kaumnya. Sehingga di situ dijelaskan, aku ingin tahu jawabannya bagaimana sih. Kanjeng Nabi langsung sholat dan minta kepada Allah. Sholat yang di situ sholat apa? Kita versi dulu, ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Jawabannya sholat wajib dulu, kita tidak usah berbicara sunnah. Setelah beliau mengerjakan sholat, di hati kanjeng Nabi langsung menjawab, alhamdulillah. Ternyata permasalahan yang tadi belum ditemukan dengan mengerjakan sholat, ternyata Allah memberikan jawaban, dan jawaban itu menjadi jawaban yang bagus. Ini yang pernah terjadi, apalagi kita sebagai umat beliau ini. Jadi kalau kita suatu saat, entah itu bentuk apapun permasalahannya, entah itu bentuk apapun kesusahannya, kok kita punya kesusahan, punya permasalahan, saya kasih cara dua. Satu, kerjakan sabar. Nomor dua, lakukan sholat. Ini yang akan terjadi dan perlu kita perhatikan. Dan hancurnya kita gara-gara kehidupan di dunia juga ada dua. Satu, nomor satu karena sholat. Yang nomor dua mengikuti hawa nafsu. Berbicara nafsu, tidak ada nafsu yang baik. Al-nafsu ammaratun bisu. Nafsu itu selalu memerintahkan kepada perkara yang jelek. Jadi perlu dicatat ini. Ini yang perlu diperhatikan kepada para hadirin dan pemirsa. Kalau di daerah kita itu banyak suatu musibah, di daerah kita lagi ada permasalahan, kita sendiri di dalam rumah tangga banyak permasalahan, jangan lupakan kita kembali kepada sholat dan bersabar. Ini yang dianjurkan oleh Allah. Terlalu banyak dalam Al-Quran dijelaskan. Bahkan Allah itu menggambarkan, kalau dalam Al-Quran digambarkan pakai catatan. Kamu kalau memang punya masalah, syaratnya Allah memberikan kunci pertama satu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tidak percaya, jangan mengerjakan sholat. Bahasanya di ayat ini diberikan qaid dulu, diberikan ketentuan dulu. Wahai orang-orang yang beriman. Tidak beriman jangan. Tidak mungkin lagian mengerjakan sholat. Kan begitu kan? Kalau tidak beriman bagaimana mengerjakan? Tidak mungkin. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Ini masalah hukum sholat. Jadi kalau kita orang-orang yang beriman, katanya Allah, wahai orang beriman, ayo. Kalau kamu punya permasalahan, dua caranya untuk minta kepada Allah. Kerjakan yang nama sholat, kemudian sabar yang harus kita kerjakan. Ini yang perlu saya sampaikan. Soal tata cara dalam sholat, insya Allah bisa berlaku dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena mungkin dalam pertemuan yang ini terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin insya Allah saya bisa menjawab dari beberapa macam-macam pertanyaan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah membukakan ilmu dan bisa diberikan kita kesempatan untuk mempelajari ilmu agama Allah. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Barusan sudah dijelaskan ya secara jelas singkat juga sama beliau tentang faedah-faedah sholat dan semacamnya. Pak Ustadz, di sini saya mewakili teman-teman yang menonton video ini dan para jamaah yang hadir di sini, Pak Ustadz. Ya.
Tadi sedikit sudah dijelaskan. Di sini ada terbersit sebuah pertanyaan begini Pak Ustadz. Eh, Ketika kita mengerjakan sholat itu, kalau secara dan meninggalkan sholat ya, kalau kita mengerjakan sholat secara sisi duniawi Pak Ustadz. Secara sisi duniawi kan sudah banyak tuh penemuan-penemuan, artinya dari segi medis, kalau kita sholat itu dari segi kesehatan sangat bagus karena faktor gerakannya juga membuat hati tenang, itu kan sudah kita merasakan ya teman-teman semuanya. Iya, iya, iya. Sekarang yang ingin saya tanyakan itu dari sisi akhiratnya Pak Ustaz. Ketika kita mengerjakan sholat, apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat sana atau di alam kubur dan semacamnya?